Halo, saya Andres Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari Nmap. Oke, langsung saja. Pertama di latar belakangnya ini adalah Nmap atau Network Mapper merupakan sebuah tools yang bersifat open source dan berperan khusus untuk audit dan eksplorasi pada keamanan jaringan. Tools ini dibuat oleh Gordon Lyon atau yang lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovich pertama kali pada bulan September 1997. Saat ini, Nmap dapat digunakan secara gratis pada semua platform seperti Microsoft Windows, Linux, semua distro, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Amiga, HP UX, dan banyak lainnya. Selain itu, tools ini juga hadir dengan berbagai macam fitur yang membuatnya semakin canggih. Selanjutnya itu ada cara kerja aplikasi Nmap. Nmap bekerja dengan mengirim paket pada target dengan menggunakan IP row, sehingga dapat menentukan host mana saja yang aktif. Nmap juga menggunakan brute force menuju port list yang dimiliki dan nantinya akan dipakai untuk menentukan status dari port host yang sedang aktif, baik dengan melakukan filter, close, aktif, baik dengan close maupun juga open. Selain itu, Nmap juga mampu melihat sistem operasi apa yang lengkap dengan versinya dan digunakan atau terinstall pada suatu perangkat. Di sini ada fitur-fitur dari aplikasi Nmap. Yang pertama itu ada port scanning. Nmap berfungsi untuk melakukan scanning dan melihat port yang terbuka secara terperinci pada host target. Dengan adanya Nmap, kita dapat melakukan scanning terhadap port-port dan tentu kita bisa mengetahui aplikasi mana saja yang terpasang pada suatu perangkat. Yang kedua itu sebagai host discovery. Untuk mengidentifikasi host pada jaringan dalam waktu yang singkat. Selain itu, Nmap juga mampu bekerja pada host tunggal dengan menggunakan IP row untuk menentukan host yang tersedia di dalam jaringan. IP row juga memberikan informasi terkait layanan yang diberikan di dalamnya, memuat nama dan juga versi aplikasi, sistem operasi lengkap dengan versinya, dan juga apa saja jenis firewall atau paket filter yang digunakan. Yang ketiga ada sebagai version detection, berperan dalam memeriksa layanan jaringan pada perangkat jarak jauh untuk menentukan nama aplikasi dan versinya. Selanjutnya ada sebagai OS detection, untuk mendeteksi karakteristik sistem operasi dan perangkat keras dari perangkat jaringan. Yang terakhir ada discover vulnerabilities, yaitu untuk menemukan dan memforsir kerentanan dalam jaringan. Selanjutnya itu ada kelebihan dari aplikasi Nmap. Nmap mampu digunakan sebagai network inventory tools dan mapping IP, port, dan services. Selanjutnya mampu mendeteksi vulnerability di network, juga bisa sebagai port scanning, dan Nmap ini relatif mudah digunakan. Sementara itu, kekurangan dari aplikasi Nmap yaitu sulit menemukan isu tertentu, terutama vulnerability. Sebagai aplikasi, Nmap pada umumnya digunakan untuk menemukan celah vulnerability di bagian network. Ini adalah perbandingan Nmap dan aplikasi sejenis yaitu Zmap. Dengan Nmap, tidak dapat memindai jaringan skala besar, tapi Zmap memungkinkannya. Zmap melakukan pemindaian lebih cepat daripada Nmap. Nmap dapat digunakan dalam mogu grafis dengan mengunduh alat Zenmap. Dengan Nmap, kita dapat menganalisis banyak port sementara. Dengan Zmap, kita dapat menganalisis satu port. Cakupan Zmap jauh lebih besar dari Nmap. Nmap mempertahankan status untuk setiap koneksi, sementara Zmap tidak mempertahankan status apapun dalam koneksi yang meningkatkan kecepatannya. Nmap mendeteksi koneksi yang hilang dan meneruskan permintaan. Zmap hanya mengirim paket permintaan ke tujuan yang menghindari pemrosesan ulang. Nmap dirancang untuk memindai jaringan kecil atau komputer individu, sementara Zmap dirancang untuk memindai seluruh perangkat jaringan internet dalam waktu kurang dari 45 menit. Kesimpulannya, Nmap atau Network Mapper merupakan sebuah tool yang bersifat open source dan berperan khusus untuk audit dan eksplorasi pada keamanan jaringan. Nmap digunakan hanya untuk jaringan pribadi atau jaringan skala kecil dengan jumlah port yang sedikit. Meskipun Nmap adalah software yang gratis, tetapi mempunyai banyak fitur yang canggih dan menjadikannya software yang cukup baik untuk digunakan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.